Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi operasional yang beranggotakan Andia, Dela, Erika, Ise, Irina, Rida, dan Julvianti. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Erika. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 itu mengusung tema bisnis tentang baju dress. Bisnis kami sendiri mempunyai visi misi, yaitu visinya menjadi merek busana terdepan yang memperdayakan wanita untuk tampil percaya diri dan bersinar dalam setiap momen. Dengan menampilkan desain yang unik dan inovatif, menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, dan juga menjadi sumber inspirasi bagi para pecinta fashion. Misinya sendiri dari usaha kami yaitu satu, menawarkan koleksi pakaian yang selalu mengikuti tren terkini dan memberagam. Kedua, mengutamakan kualitas bahan dan kerajinan dalam setiap produk kami untuk memberikan kepuasan maksimal pada pelanggan. Yang ketiga, menyediakan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan juga profesional untuk memastikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan juga memuaskan. Yang keempat, membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok, desainer, dan juga mitra lainnya untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja dan mengambil langkah-langkah perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan mutu produk dan juga layanan. Selanjutnya yaitu SWOT. SWOT sendiri eh, merupakan gambaran ke depannya untuk bisnis busana kami. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Produk kami itu menggunakan bahan berkualitas tinggi, jahitan rapi, dan juga desain menarik, sehingga dapat menjadi keunggulan dalam persaingan. Yang kedua, fokus pada segmen tertentu seperti usia, gaya, atau acara tertentu, memudahkan pemasaran dan pengembangan produk. Yang ketiga, menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas dan target pasar, dan juga dapat menarik minat pembeli. Yang terakhir itu memiliki ciri khas tersendiri dalam desain, sehingga dapat membedakan dari kompetitor dan menarik perhatian pelanggan. Yang SWOT kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami sendiri yaitu kapasitas produksi terbatas karena dan dapat menghambat memenuhi permintaan yang tinggi. Yang kedua, belum dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi daya saing. Yang ketiga, hanya berjualan di lokasi tertentu atau online shop saja, sehingga dapat membatasi jangkauan pelanggan. Yang keempat, kurangnya modal, tenaga kerja terampil, atau peralatan produksi. Dan hal tersebut juga dapat menghambat pengembangan dari usaha kami sendiri. Yang ketiga itu opportunities atau peluang. Satu, meningkatnya permintaan dress karena trend fashion yang kembali meningkat. Yang kedua, memanfaatkan platform e-commerce dan juga media sosial dapat memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan brand awareness. Ketiga, bekerja sama dengan influencer fashion sehingga dapat meningkatkan brand awareness dan juga menarik konsumen baru. Yang terakhir itu memberikan layanan pembuatan dress sesuai dengan permintaan pelanggan. Hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan spesifik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Yang pertama, ancaman yang mungkin akan terjadi di bisnis kami yaitu persaingan yang ketat. Karena banyaknya pelaku usaha dress termasuk brand ternama dan juga produk impor. Hal tersebut dapat meningkatkan persaingan harga dan juga desain. Yang kedua itu fluktuasi harga bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan itu terkadang mengalami kenaikan harga bahan baku dan hal tersebut dapat mempengaruhi margin keuntungan yang kami dapatkan dan juga memaksa kami untuk penyesuaian harga jual. Yang ketiga yaitu perubahan tren fashion. Tren fashion yang cepat berubah dapat berdampak pada bisnis kami, yaitu pada permintaan produk dan juga memaksa kami untuk berinovasi, membuat inovasi desain yang berkelanjutan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dela. Pada Dela dipersilakan. Selanjutnya, mutu kualitas. Dari segi kualitas dilihat dari bahan, konstruksi, desain, fungsional, dan nilai. Dari segi bahan dilihat dari jenis kain,
apakah berkualitas atau tidak, seperti katun, linen, sutra, kemudian memiliki daya tahan dan ketebalan, serta memiliki kemudahan dalam perawatan. Selanjutnya, dari segi konstruksi, memiliki jahitan yang rapi dan kuat, memiliki potongan presisi dan simetris, kesesuaian ukuran, ketahanan bentuk, dan detail finishing. Selanjutnya, dari segi desain, memiliki model yang kekinian dan menarik, kesesuaian dengan target pasar, fleksibilitas dan variasi model, keunikan dan ciri khas brand. Kemudian dari segi fungsional memiliki kenyamanan saat dipakai, kesesuaian dengan aktivitas, keawetan, serta kemudahan penggunaan. Dari segi nilai memiliki harga yang sepadan dengan kualitas, keberlanjutan dan ramah lingkungan, serta etika produksi dan kerja. Selanjutnya, ada contoh-contoh desain dari produk dress ini. Selanjutnya, desain dress. Pertama itu persiapan. Yang pertama melakukan riset dan target pasar dengan tujuannya untuk mengetahui tren saat ini dan target pasar yang akan ingin dituju. Kemudian menentukan desain dress, kemudian memiliki bahan baku sesuai dengan desain. Yang terakhir menyiapkan peralatan seperti mesin, jahit, gunting, jarum, benang, dan meteran. Kemudian proses pembuatan. Yang pertama itu memotong kain sesuai dengan pola yang dibuat, kemudian menjahit dress sesuai dengan pola dan desain dress, kemudian memasang finishing seperti kancing, sleting, atau hiasan lainnya. Yang terakhir mengecek kualitas untuk memastikan dress tidak cacat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi lokasi. Nah, yaitu pastikan lokasi yang kami pilih itu pastinya lokasi yang ramai dan sesuai dengan target pasar kami. Contohnya itu di mall, pusat perbelanjaan, atau area pertokoan yang banyak dikunjungi. Lalu ada aksesibilitas. Nah, pastikan juga lokasinya itu mudah dijangkau dengan kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Lalu, jika memungkinkan, sediakan juga tempat parkir yang cukup untuk pelanggan. Lalu ada visibilitas. Nah, pilih lokasi ini yang mudah terlihat dari jalan raya atau tempat ramai. Dan juga pastikan tokonya itu memiliki pencahayaan yang baik, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Lalu ada strategi online. Nah, gunakan website dan akun media sosial untuk mempromosikan dress. Nah, misalnya itu dengan membuat iklan online. Lalu selanjutnya, lalu ada strategi tata letak. Yang pertama yaitu menyusun dress berdasarkan kategori. Misalnya ada casual, formal, dan pesta. Hal ini untuk mempermudah pelanggan untuk memilih sesuai dengan kategori yang mereka inginkan. Lalu ada tempatkan dress baru dan populer di area yang mudah terlihat. Nah, misalnya itu dengan menempatkan dress itu di etalase depan. Lalu gunakan manequin untuk menampilkan dress dengan menarik. Lalu kelompokkan dress berdasarkan warna, gaya, dan bahan. Nah, hal ini juga dapat mempermudah pelanggan untuk memilih jenis dress yang mereka inginkan. Lalu yang terakhir yaitu membuat area khusus untuk dress yang sedang diskon ataupun promo. Next. Lalu ada sumber daya manusia dan rancangan pekerjaannya. Yang pertama itu pastinya desainer. Desainer itu bertugas untuk membuat sketsa dan desain dress, membuat pola dress, dan juga bekerja sama dengan penjahit. Lalu ada penjahit. Tugasnya yaitu untuk menjahit dress sesuai pola, memastikan kualitas jahitan, dan bekerja sama dengan QC. Lalu ada juga pemotong kain, yaitu tugasnya memotong kain sesuai dengan pola yang diberikan, memastikan penggunaan kain secara optimal, dan juga bekerja sama dengan para penjahit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rida. Baik, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan selanjutnya ialah quality control. Memeriksa kualitas dress di setiap tahap, menemukan dan memperbaiki yang cacat, dan memastikan dress sesuai standar. Lalu selanjutnya ada staf penjualan. Melayani pelanggan dengan ramah, menjelaskan produk dan menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan transaksi. Selanjutnya, staf marketing. Membangun brand awareness, mengelola media sosial dan konten marketing, dan menjalankan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu admin. Mengelola keuangan dan administrasi, menyimpan dan mengelola dokumentasi, dan membantu kelancaran operasional. Slide selanjutnya. Manajemen rantai pasokan produk dress.
ialah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari desainer dan produsen bahan baku, hingga distributor, pengecer, dan konsumen akhir. Berikut adalah beberapa tahapan utama dalam manajemen rantai pasokan produk dress. Slide selanjutnya, perencanaan dan desain. Yang pertama yaitu perkiraan permintaan. Memperkirakan permintaan untuk produk dress berdasarkan tren pasar, data penjualan sebelumnya, dan faktor lainnya. Selanjutnya yaitu ada desain produk. Merancang dress yang sesuai dengan tren pasar dan target konsumen. Selanjutnya yaitu pemilihan bahan baku. Memilih bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan desain produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yerdina. Baik, untuk tahap selanjutnya, di bagian produksi yang pertama ada tahap pembuatan pola. Membuat pola dress berdasarkan desain yang telah dibuat. Selanjutnya, yaitu ada pemotongan bahan, memotong bahan baku sesuai dengan pola yang telah dibuat. Setelah pemotongan, lanjut ke tahap penjahitan dengan menjahit potongan bahan menjadi dress yang utuh. Tahap terakhir dari produksi yaitu pemeriksaan kualitas, memeriksa apakah kualitas dress untuk memastikan dress tersebut tidak ada yang cacat. Materi selanjutnya. Selanjutnya ada distribusi yang terdiri dari dua tahapan. Yang pertama penyimpanan, menyimpan dress di gudang penyimpanan yang aman dan terawat. Lalu di tahap pengiriman ada mengirimkan dress ke distributor dan pengecer. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penjualan dan layanan pelanggan. Untuk yang pertama yaitu ada penjualan di toko, yaitu dengan menjual dress di toko fisik maupun online. Untuk yang kedua yaitu ada pemasaran, yaitu dengan melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjualan dress. Untuk yang ketiga itu ada penanganan retur, yaitu dengan menangani retur dress yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang terakhir yaitu ada layanan purna jual, yaitu memberikan layanan purna jual kepada pelanggan seperti garansi dan perbaikan. Slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu ada persediaan, yaitu yang pertama menentukan jumlah dress yang perlu disiapkan berdasarkan analisis permintaan pasar, trend fashion, dan faktor lainnya. Yang kedua yaitu membeli bahan yang diperlukan untuk membuat dress seperti kain, benang, kancing, dan aksesoris lainnya. Yang ketiga itu melakukan manajemen produksi untuk membuat dress yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dengan memastikan kualitas dan konsistensi. Dan yang terakhir yaitu ada monitor persediaan dress secara berkala untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zulfi. Untuk materi selanjutnya tentang pemeliharaan. Di sini kita akan mencuci terlebih dahulu, jadi periksa label untuk mengetahui instruksi yang tepat. Terus pisahkan cucian untuk menghindari kelenturan, gunakan deterjen yang lembut dan ramah untuk jenis kain. Sebaiknya cuci dress dengan tangan. Balik dress saat mencuci untuk melindungi warna dan tekstur kain. Setelah yang terakhir, bilas dengan air bersih. Selanjutnya, menjemur. Jemur dress di tempat teduh, jangan langsung kena sinar matahari. Gunakan hanger sesuai bentuk dress, hindari gunakan hanger kawat. Selanjutnya menyetrika. Setrika dress dalam keadaan kering, gunakan suhu yang sesuai dengan jenis kain. Selanjutnya penyimpanan. Simpan dress di tempat kering dan bersih, gunakan gantungan baju yang kokoh, gunakan kamper untuk mencegah serangga dan jamur pada dress. Slide selanjutnya. Yang terakhir ada penjadwalan. Yang pertama, mingguan. Pemeriksaan stok bahan baku, pemesanan bahan baku yang diperlukan, proses produksi awal, pemotongan dan persiapan bahan, proses jahit dan perakitan, serta pengepakan dan pengiriman. Untuk bulanannya, analisis penjualan bulan sebelumnya, perencanaan produksi untuk bulan ini, pembaruan katalog produk, pengadaan bahan baku untuk bulan berikutnya, evaluasi kinerja bulan ini, diskusi strategi pemasaran untuk bulan depan. Untuk tahunan, penyusunan rencana strategi tahunan,
pelatihan karyawan untuk keterampilan baru, evaluasi keuangan dan pengembangan bisnis, riset trend fashion untuk peningkatan desain, audit keuangan tahunan, dan perencanaan koleksi khusus untuk musim mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.